diberkahi urusan milik rezekinya, selalu diberkahi urusan lahir batinnya, sehingga kita mampu untuk terus menjadi seorang yang amanah. Artinya kita bertanggung jawab atas hidup ini. Di dunia ini hanya saja kita sebagai cupang lantaran dijadikan bahan oleh Tuhan untuk saling menyambungkan, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Insya Allah dengan tata cara kita saling asah, saling asih, dan saling asuh di antara sesama makhluk, minimal kita selalu menunjukkan dan untuk mempertunjukkan, berusaha untuk menjadi yang positif, menuju ridho Allah, menuju ridho Tuhan, belajar mengondisikan tentang hal yang negatif sehingga perbuatan sehari semalam atau diantaranya 24 jam dan seterusnya, insya Allah kita akan selalu dibimbing oleh Tuhan semesta alam. Allahumma amin ya Allah. Di sini sangat penting sekali bahwa sejatinya manusia itu adalah hanya dharma lakoni. Artinya ketika diantaranya manusia yang sudah sampai ke tingkatan yang selalu nerima apa katanya Gusti Allah, apa katanya Rasulullah, itu artinya sudah paham bahwa zat Allah ada di dalam diri manusia atau di dalam diri kita masing-masing. Itu artinya kita dekat dengan Allah. Kita sebetulnya secara lahiriah jasmani bisa dikatakan lelah atau capek dan sebagainya, tapi secara hakiki dengan kehakikian Tuhan itu tidak ada kata bahasa capek, lelah, dan sebagainya. Nah, dengan ini supaya jasad kita yang sedang dijadikan wadah untuk perjalanan mengenal Tuhan, sejatinya kita sangat mudah sekali dan tidak sangat mudah sekali. Artinya di situ hanya orang-orang yang telah diberi anugerah oleh Tuhan dengan disertai melalui orang-orang yang akan menyambungkan secara masing-masingnya atau secara makom tingkatan di dalam diri manusia itu. Misalkan di sini kita membahas tentang untuk cara mengenal Tuhan. Sebetulnya dari kita dulu berjanji sama Tuhan, apa janji-janji kita kepada Tuhan, dan Tuhan apa janjinya kepada kita. Di sini sangat penting sekali kita saling mengabarkan tentang kebenaran Tuhan ini, karena sangat sayang sekali ketika kita orang ahli ibadah, misalkan kita suka sholat, sregep sholat, misalkan kita sregep ibadah apa saja, tapi sejatinya kita sama sekali belum kenal dengan Tuhan, minimal atau belum kenal dengan diri kita ini sebetulnya siapa, atau dan mau seperti apa, dan mau tujuannya mau seperti apa. Nah, ini di sini sangat penting sekali. Nah, dengan adanya kita sering seperti ini, insya Allah dengan catatan untuk berusaha ingin mengenal Tuhan, insya Allah akan segera kita kenal secara lahir dan batin. Tidak hanya sebatas kita bisa mengucap ya Allah, atau tidak hanya kita menjalankan sholat dengan bacaan-bacaan yang lainnya, tidak hanya dan sebagainya. Banyak hal yang perlu kita uraikan. Mungkin di sini kajiannya sangat bisa dikatakan tataran yang
perlu kita direnungi, karena jangan sampai salah tafsir atau sehingga nanti akan menjadi salah kaprah karena salah tafsir. Nah, di sini insya Allah dengan al-hikmah, dengan berbagai sistem baik ayat-ayat kauliyah atau ayat kauniyah kita kaji, jadi tidak ada kata bahasa salah tafsir. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu ya Mas. Mudah-mudahan walau sederhana, di sini mungkin bisa dicukup sederhana ya Mas ya. Ya kopinya kopi seperti ini, kajiannya seperti ini. Ini mungkin kalau Raden Habibie bilang itu katanya kita sering ngopi pikla supaya bismillahnya kanti laku. Bismillah kanti laku itu salah satu jalan pedoman kita atau cekelannya kita ketika kita hidup di dunia ini, dihidupkan oleh Tuhan di dunia, di muka bumi ini adalah itu wujudnya kalimatnya bismillah. Wujudnya manusia tapi sajeroane bismillah. Bismillahirrahmanirrahim bisa dikatakan juga itu adalah ciri wanci manungso wujud ning alam dunia, artinya hidup di dunia itu kategorinya sudah sampai ke bismillah, atau bisa dikatakan diucapkan secara lahir, secara lisan itu adalah ucapannya bismillah, karena bismillah ini awal atau niat di dalam diri kita masing-masing. Di dalam diri kita itu sebelum melaksanakan atau sebelum menjalankan apa saja perbuatan kita, baik secara lahir dan kecil dan besarnya, di situ kita sudah punya imajinasi atau angen-angen atau niat, ya niat awalnya. Nah itu niat ini kategorinya itu sudah bismillah. Hanya saja mungkin bismillahnya sini belum sampai kita paham, baik secara pengertian, baik secara tafsir, baik secara takwil, baik secara hikmah dan yang lainnya. Di sini perlu bersama-sama kita untuk mengkaji. Insya Allah nanti monggo barangkali ingin menanyakan bagaimana cara kita merekes atau mengupas tentang sejatinya Tuhan atau sejatinya diri atau sejatinya Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini sangat penting sekali. Eman-eman saja atau bahasa kitanya ini eman-eman, kita urip ning alam dunya pirang-pirang tahun uripnya alam dunya ibadah ngalor ngidul ngetan ngulon, ujung-ujungnya tanpa lelah, tanpa henti, tanpa pucuk. Jadi orang ketemu berjane ngene salah, ngono salah, kayak gini salah, kayak gitu salah, rata-rata serba salah. Nah di sini karena belum sampai ke tadi bisa mengenal tuh. Tapi kalau sudah mengenal Tuhan mah tidak, karena sudah kenal. Tinggal bilang saja, ya Tuhanku, saya jangan terlalu capek, ya Tuhanku mohon saja. Minimal seperti itu. Ya Allah, ya Tuhanku, saya berikanlah keringanan, bimbinglah saya, tunjukkanlah saya. Begitu. Jadi ketika kita benar-benar sudah kenal, jadi ya apa saja yang kita jalankan ini karena itu sudah adanya ridhonya Tuhan. Mungkin secara pengenalan, secara lisan, secara ucapan mungkin semuanya sudah pada kenal. Hanya secara hakikinya Tuhan, kebenarannya Tuhan itu sangat susah sekali untuk bisa mengenal Tuhan, karena salah satunya man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa ingin bisa mengenal Tuhan maka terlebih dahulu harus bisa mengenal dirinya sendiri, karena dengan bisa mengenal dirinya maka akan bisa kenal sama Tuhannya. Begitu. Nah diri kita ini siapa? Seperti apa? Wujud lahir secara batinnya.
intinya aku kan memang seperti inilah, aku senangnya inilah, itu artinya berarti belum sampai sejatinya aku sopo dan kudu seperti apa. Nah, setelah itu janji Tuhan kepada kita setelah Allah menciptakan ruh, setiap ruh terutama manusia, ruh atau nyawa atau insun ini, janjinya Tuhan itu untuk apa? Dan janjinya kita setelah dijanjikan oleh Tuhan itu mau seperti apa? Sesungguhnya Tuhan setelah bersaksi kepada seluruh ciptaannya, dari awal Allah atau Tuhan ciptakan adalah alam penciptaan, kemudian alam ruh ini disimbolkan seperti lambangnya Nur Muhammad. Begitu. Waalaikumsalam. Go. Masih men. Kurang. Udah coklat tuli sehat ya urip nunggu kali kami dia jangan terlalu tegang. Ini baru permulaan, ini stop dulu Mas. Nah ya sebenarnya bagian data ya atau kamu ngomong bermain lantar Semak walau kita semakin tidak ada batas, tidak ada. Kasih sayang Tuhan itu seperti itu. Beledeknya Tuhan pun sama, tidak ada batasannya. Jadi semakin keras ya ada yang lebih keras, semakin halus ada yang lebih halus. Itu Tuhan. Nah ini nangis. oh Pak Jabril turun bawa mas kawin lah, gue ketemu nih. Ketika wis ketemu Jabril ya bakal sadar diri. Nih durung sadar diri berani durung ketemu Jabril gue mas. Karena apa? Nih nyusewu. Niki nyot kenapa ya? Belum. Ya itu tadi karena pembatasan itu. Batasan. Setelah tidak ada, ya terserah Gus, ini terserah monggo. Nah itu nanti Jibril ini pula turun bawa mas kawin. Yang menentukan kan Tuhan itu. Atau di dalam diri ini kan adalah jasnya Tuhan. ya Pak perlu dikasih tahu ya mas kawin itu apa Mas kami ya terjemahnya kan banyak loh. oke pengikat apa Pengikat lain astagfirullah penanti penentu secara pengertian umum kan pemberian dengan sukarela baik yang dari yang minta atau yang diminta si Artinya sih atau sumbangsinya Tuhan. Jadi Tuhan sih dari setiap wujud-wujudnya, karena wujud-wujudnya wis mirsoni Tuhan ini. Mirsoni wis ngerteni segala sesuatu perkara itu Tuhan urusannya. Jadi berarti karena sampean kayak ya Allah. Sampean kepengennya kayak ya Allah. Dan mas kawin itu juga disebut dengan amanah dan milik amanah. Kalau secara ini kan